Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sebuah mobil terjun ke jurang di daerah Banjarwangi, Kabupaten Garut. 6 penumpang luka-luka. Kebakaran hebat yang melanda tempat pembuangan akhir Sarimukti di Bandung Barat timbulkan polusi udara. Hanya karena ingin mendengar klakson telolet, 3 bocah sekolah dasar hadang bus yang melintas di ruas tol Jakarta Cikampek, wilayah Karawang. Kita ke informasi pertama, sebuah mobil minibus terjun ke jurang tempat dibelokan menanjak di daerah Banjarwangi, Kabupaten Garut, Senin lalu. Akibatnya 6 penumpang luka-luka. Sebuah mobil minibus berwarna hitam yang dikemudikan oleh Asep Mimit, warga Singajaya, Garut, Senin dini hari terjun ke dalam jurang sedalam 20 meter di daerah Banjarwangi, tepatnya di Tanjakan Puncelut, Kabupaten Garut. Pengemudi mobil yang membawa 6 orang penumpang tersebut kehilangan kendali saat melalui jalan menanjak dan berkelok. Meskipun kondisi mobil rusak parah, namun para penumpang menderita luka ringan. Hanya 1 orang penumpang yang mengalami patah tulang. Para korban pun langsung dievakuasi ke puskesmas. Sementara yang patah tulang dibawa ke pengobatan alternatif oleh keluarganya. Kalau tadi pagi kita mengevakuasi para korbannya, dan hari ini kita berupaya membantu bersama-sama warga masyarakat untuk mengevakuasi kendaraan supaya bisa kembali ke jalan raya. Kendala yang dihadapi pada saat evakuasi tentunya karena jurangnya sangat curam dan kesulitan dari atas ke bawah itu kemiringannya sangat curam sekali. Kasus kecelakaan tunggal ini ditangani oleh Polsek Banjarwangi, sedang mobil minibus yang masuk jurang telah berhasil dievakuasi. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Truk muatan susu kaleng terguling di Jalan Pantura Indramayu pada Senin pagi. Diduga pengemudi mengantuk hingga hilang kendali. Warga berbondong-bondong datang dan mengambil ribuan susu kaleng yang berserakan. Langut terjadi sebuah kecelakaan mobil. Kerumunan warga ini sibuk mengambil muatan truk yang tumpah di Jalan Pantura Langut, Kecamatan Loh Bener, Indramayu. Terlihat banyak susu kaleng yang dibawa warga, bahkan sampai berkarung-karung. Semua susu kaleng ini berasal dari truk pengangkut yang mengalami kecelakaan. Namun ini bukan penjarahan. Susu kaleng yang diambil warga adalah yang berserakan. Pihak perusahaan mengatakan susu kaleng yang berserakan dianggap rusak sehingga tidak layak jual. Warga akhirnya diperbolehkan mengambil ribuan susu kaleng itu. Intinya itu barang-barang yang diambil masyarakat ya yang udah kita tidak hitung sebagai barang aset ya kan. Kenapa? Karena kembali lagi ya barangnya dibawa pun hanya jadi sampah. Returan berarti retur. Kalau retur bukan, retur kan dikembalikan dari reject ya berarti. Itu mah barang reject aja. Artinya yang masih di dalam box mah tidak ada yang diambil, Pak? Tidak ada. Karena kan dijagain terus sama aparat juga. Kecelakaan truk mengangkut susu kaleng ini terjadi pada Senin pagi. Saat itu truk yang melaju ke arah Jakarta hilang kendali lalu menabrak median jalan. Sopir truk membanting setir dan truk pun terguling. Diduga kecelakaan tunggal ini terjadi karena pengemudi mengantuk. Pengemudi tersebut mengantuk, hampir menabrak bahu jalan, lalu membanting setir mengarah kiri sehingga hilang keseimbangan, jatuh di sebelah kiri bahu jalan, seperti itu. Untuk korban tidak ada, dari pihak supir dalam keadaan selamat, tidak terluka sedikit apapun. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa ini. Truk dibawa ke Mapolsek Loh Bener. Kasus ini ditangani unit Laka Lantas Satlantas Polres Indramayu. Maruli Abibi melaporkan dari Indramayu. Kecelakaan juga terjadi di kota Tasikmalaya. Seorang pemotor tewas terlindas bus di Jalan Raya Uruk. Kecelakaan itu terjadi karena pemotor terjatuh saat menanjak di tikungan tajam.
Seorang pengendara motor tewas di tempat usai ditabrak bus di Jalan Raya Uruk, Kota Tasikmalaya. Dalam keterangan saksi, korban terjatuh dari motornya saat menanjak di tikungan tajam. Bus yang berada di belakang tak bisa menghindar hingga tabrakan pun terjadi. Polisi masih mengolah tempat kejadian perkara untuk memastikan kronologis kecelakaan. Keterangan saksi, sementara dugaan untuk korban terjatuh terlindas kepalanya, meninggal di tempat. Kami tadi melihat betul, kami memastikan nanti dipastikannya di rumah sakit. Sekarang sopirnya kemana, Pak? Sekarang sopirnya kami sudah sementara diamankan dulu. Polsek, kami akan bawa langsung ke. Usai diotopsi, jenazah korban dibawa keluarganya untuk dimakamkan di wilayah Taman Sari. Sementara sopir bus diperiksa Laka Lantas Polres Tasikmalaya Kota. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Kita ke informasi lainnya, kebakaran hebat melanda tempat pembuangan akhir TPA Sampah Sarimukti, Bandung Barat, Senin petang. Hingga hari Selasa, api belum bisa dipadamkan. Kebakaran membuat pembuangan sampah terganggu dan menimbulkan polusi udara akibat kepulan asap tebal. Kepulan asap membumbung tinggi ke udara di kejauhan yang terlihat dari permukiman warga ini berasal dari kobaran api di tempat pembuangan air sampah TPA Sarimukti di kawasan Cipatat, Bandung Barat. Berada di zona 4, kebakaran gunungan sampah yang terjadi Senin petang diperkirakan seluas 1 hektar. Petugas pemadam kebakaran kesulitan menjinakkan kobaran api. Apalagi lokasi kebakaran berada di gunungan sampah yang sudah mengering akibat musim kemarau yang mengandung gas metan, hingga membuat kobaran api terus membesar. Saya udah ngeluarin hampir 10 selang sampai 15 selang. Jadi jangkauan ke titik itunya kurang maksimal karena tekanannya ini udah menggunung. Kami ini berdiri di atas gunung. Gitu. Jadi di atas tumpukan gunung sampah. Nah, tadi udah berjibaku sekitar 4-5 jam. Nah, ini hasilnya masih tetap. Kalau kita kerja lanjut malam, ini tidak ada penerangan, gelap. Satu itu, kedua untuk titik airnya jauh. Satu alat berat yang terjebak di tengah gunungan sampah ikut hangus terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Sumber api diduga berasal dari puntung rokok. Ada orang yang merokok, jadi puntung atau orang lain yang kesini gitu ya. Jadi membakar gas yang ada di bawahnya. Jadi di bawah ini memang ada gas metan, Pak, kalau di TPA itu gitu ya. Nah, jadi memang sampai sekarang sudah kita coba lokalisir, kita bikin parit, kemudian kita sudah panggil pemadam kebakaran, Pak, 2 unit gitu ya. Ini masih kita coba padamkan, Pak. Kebakaran yang belum padam hingga Selasa pagi mengganggu operasional truk sampah dari wilayah Bandung Raya hingga menyebabkan antrean. Asap ini sangat berbahaya. Lambat ini ngebuang nih. Bekonya pada turun ke sini. Oh. Ini antrian udah berapa lama, Pak? Ini saya dari subuh. Jadi belum bisa masuk? Belum. Dari jam 5 nyampe sini. Karena memang di sana tadi tuh. Memang lokasi belum padam di ini. Iya, kayaknya bekonya pada turun madamin. Oh. Kepulan asap dari terbakarnya sampah di TPA Sarimukti juga sudah mulai mengganggu kesehatan warga sekitar. Warga mengaku asap dari kebakaran membuat mata mereka perih dan sulit bernapas. Ya masuk, kalau angin kesini kan malam kesini, kena mata tuh perih, terus pernapasan juga keganggu. Napas tuh ngap gitu, sesak ya. Hingga pukul 10 Selasa pagi, api yang membakar gunungan sampah di TPA Sarimukti belum juga padam. Bahkan sejumlah titik api kembali muncul. Diperkirakan luasan sampah yang terbakar sudah mencapai 3 hektar. Pemadam kebakaran Bandung Barat pun telah meminta bantuan damkar dari wilayah Bandung Raya untuk membantu pemadaman api. Kita tadi di bawah untuk memadamkan, ternyata muncul lagi titik api yang berada di atas. Nah, ini kemungkinan untuk pemadaman membutuhkan proses yang cukup lama. Makanya kita minta bantuan dari Damkar Kota Bandung, Damkar Kota Cimahi, Damkar Kabupaten Bandung,
Damkar Cianjur serta damkar BPWC. Sebaiknya ini untuk pengelola atau aparat desa menghimbau kepada masyarakat yang ada di lingkungan TPA ini untuk menggunakan masker. TPA Sari Mukti memiliki luas sekitar 25 hektar dengan daya tampung sampah 2 ton per hari yang berasal dari wilayah Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi. Muhammad Abbas melaporkan dari Bandung Barat. Evakuasi seekor ular sanca membuat petugas pemadam kebakaran Cimahi harus bekerja ekstra. Ular sepanjang 3 meter itu terjepit di pipa sehingga saluran air harus dibongkar. Kali ini petugas pemadam kebakaran Kota Cimahi harus bekerja ekstra. Mereka kesulitan saat mengeluarkan seekor ular di saluran air rumah warga. Saat ditarik, ular tak bisa keluar. Petugas menduga ular jenis sanca kembang ini terjepit di saluran pipa. Secara bertahap saluran pipa dibongkar. Barulah ular mulai mudah dikeluarkan. Proses evakuasi ular ini pun jadi tontonan warga. Setelah 30 menit berlalu, akhirnya ular bisa keluar dari saluran pipa air. Namun pekerjaan tak berhenti di situ. Petugas damkar harus melepas pipa air yang menyangkut di badan ular. Awalnya petugas menerima laporan warga yang melihat ular berada di atap rumah lalu bergerak ke pagar dan masuk ke saluran air. Ular itu turun dari pagar, ya betul dari pagar, Pak. Kemudian turun ke parit yang depan rumah. Alhamdulillah tapi sempat kepegang ekornya. Cuman kepalanya sudah masuk duluan ke saluran air dan masuk juga ke paralon yang. Nantinya ular sepanjang 3 meter ini akan diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Satwa Jabar. Warga diimbau waspada dan segera melapor jika melihat keberadaan ular. Apalagi di musim kemarau, satwa liar kerap keluar dari sarang dan wilayahnya untuk mencari mangsa. Muhammad Abbas melaporkan dari Cimahi.